Ustadz, waktu sahur, kita lagi minum. Kemudian azan berkumandang. Ya, Umar bin Khattab pun menahan tangan seseorang dalam mangkuk ketika azan berkumandang. Selesaikan, kata Umar. Khilaf masalah waktu azan, tapi yang sahih sampai selesai azan. Kita kata kalau Anda sudah yakin benar, maka tidak boleh. Karena Allah sudah kasih batasan. Wa kulu washrabu hatta makan dan minumlah kalian sampai terbit fajar. Terbit fajar. Ya. Syekh Utsaimin, saya pernah dengar di muridnya langsung, dia berkata bahwasanya azan sekarang ini kecepatan beberapa menit, tapi hanya sekedar orang meneguk segelas air. Jadi cuma beberapa 1 menit, mungkin tidak sampai lama bedanya ya. Maka yang jam 4.08 dia minum, puasanya batal. Tapi ada dalam hadis itu Pak Ustaz, apa kata Nabi? Siapa yang makan lalu kemudian mendengar azan, maka selesaikan makanannya. Itu dibaca syarah penjelasannya. Zaman Nabi, mereka azannya sebelum masuk waktu. Ustadz, waktu sahur, kita lagi minum. Kemudian azan berkumandang. Batasannya azan langsung selesaikan minum atau bagaimana? Ya, Umar bin Khattab pun menahan tangan seseorang dalam mangkuk ketika azan berkumandang. Selesaikan, kata Umar. Khilaf masalah waktu azan, tapi yang sahih sampai selesai azan. La ilaha illallah. Deh, lepas semua. Berarti nggak ada makan lagi. Kalau ada azan lagi, mau jangan. Udah azan pertama aja sudah. Nggak beres-beres ya. Azan yang pertama kita dengar ya. Ikutin azan jam 6 baru beres saya rentar. Ustaz, bagaimana jika saat sahur masih haus atau belum minum, terasa dahaga? Bolehkah minum tapi azan mulai dikumandangkan? Ya ini tadi repot tadi saya bilang. Antum ikut pendapat yang mana? Jangan ikut pakai hawa nafsu tapi ya. Mudah-mudahan ya, saya mengatakan sebaiknya tidak usah, sudah. Siapa suruh ini terlambat bangun ya. Dan kalian jangan terlambat bangun. Tetapi memang sebagian ulama seperti Syekh Utsaimin rahimahullahu taala ya, kalau Anda masih ragu ini azannya tepat atau tidak, Anda boleh minum. Kalau Anda masih ragu. Tapi kalau Anda yakin ini azannya sudah tepat, jangan minum. Jangan minum. Itu muadzinnya tuh enggak lihat jam gitu. Kalau Anda masih ragu silakan, tapi kalau Anda sudah yakin benar, maka tidak boleh. Karena Allah sudah kasih batasan. Wa kulu washrabu hatta makan dan minumlah kalian sampai terbit fajar. Terbit fajar. Ya. Syekh Utsaimin, saya pernah dengar di muridnya langsung, dia berkata bahwasanya azan sekarang ini kecepatan beberapa menit. Kecepatan karena mereka menggunakan perhitungan yang sangat detail dengan alat. Adapun pakai pandangan mata, fajar belum begitu kelihatan. Baru beberapa menit setelah itu baru kelihatan. Yang jadi patokan adalah pandangan mata. Demikian juga Syekh Muhammad Mukhtar Syengkiti rahimahullah dalam sebagian ceramahnya dia mengatakan, saya pernah keluar jauh dari kota Madinah. Kemudian saya menunggu fajar terbit. Ya, ternyata jarak antara azan di Masjid Nabawi dengan yang saya lihat fajar memang ada beda sedikit ya. Azan Masjid Nabawi lebih cepat, tapi hanya sekedar orang meneguk segelas air. Jadi cuma beberapa 1 menit, mungkin tidak sampai lama bedanya ya. Jadi lebih hati-hati diperlukan, diperlukan. Saya pernah puasa meskipun masih minum saat azan subuh. Namun saat itu waktu di jam handphone saya subuh masih kurang 1 menit. Azannya kecepatan 1 menit. Apakah puasa saya tetap sah? Jam 4:08 sudah ditetapkan oleh Badan Hisab dan Ruqyah. Di Kementerian Agama ada satu namanya BHR, Badan Hisab dan Ruqyah, yang menetapkan 1 Ramadan, 1 Syawal, dan yang menetapkan waktu sholat. Kalau sudah jam 4:08, maka yang jam 4:08 dia minum, puasanya batal. Tapi ada dalam hadis itu Pak Ustaz, apa kata Nabi? Siapa yang makan lalu kemudian mendengar azan, maka selesaikan makanannya. Makan dia, falyamdi, selesaikan makanannya. Itu dibaca syarah penjelasannya. Zaman Nabi, mereka azannya sebelum masuk waktu. Jadi kalau masuk waktunya jam 4:08, dia azan jam 4:06. Maka ketika dia azan, Allahu Akbar, belum masuk waktu. Dan ketika nanti di ujung-ujung, as-salatu khairum minan naum, baru masuk 4:08. Maka saat Allahu Akbar di awal itu belum masuk waktu. Begitu kata penjelasan ulama. Tapi rata-rata muazzin kita azan itu tepat masuk waktu. Ini kasusnya beda. Kata beliau, waktu itu di handphone saya belum masuk, sedangkan yang masjid sudah azan. Kalau begitu gimana caranya?
kita seragamkanlah handphone kita dan jam kita mengikut jam itu sekarang. Termasuk jam saya sendiri. Ternyata sekarang jam 5.59. Jam saya sudah jam 6:01. Waktu sholat berbeda tapi jam insya Allah sama. Berarti jam. Saya tidak mau hanya berceramah saja. Jam saya pun juga. Jam Bapak berarti sudah betul semua. Jam 5.59. Supaya jangan sampai nanti saya makan waktu azan. 5.59. Jam handphone pun gitu juga. Yang lebih parah lagi dia sebetulnya pura-pura aja. Kenapa kau makan? Kusangka tadi sudah masuk. Padahal dipakainya azan waktu Tokyo.